Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas selanjutan materi dalam mata kuliah supply chain, yaitu mekanisme rantai pasok pertanian atau mekanisme supply chain pertanian. Materi ini saya berikan sebagai kelanjutan dari topik rantai pasok produk pertanian. Nah, jadi kemarin sudah saya jelaskan terkait struktur rantai. Kemudian kali ini adalah dalam struktur itu mekanismenya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mekanisme rantai pasok produk pertanian itu dibentuk oleh para pelaku rantai itu sendiri ya. Jadi kalau dalam rantai pasok produk pertanian itu terdiri dari 5 pelaku, misalnya ada petani, kemudian koperasi, kemudian pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen, maka mekanisme rantai pasok produk pertanian itu dibentuk ya oleh kelima pelaku itu sendiri gitu. Nah, kemudian berdasarkan karakteristik produk pertanian yang sudah saya sebutkan di awal ya di materi sebelumnya, maka kita bisa menggolongkan mekanisme rantai pasok produk pertanian itu menjadi tradisional dan modern gitu ya. Nah, seperti apa rantai pasok produk pertanian dengan mekanisme tradisional dan modern? Nah, ini kita awali dulu dengan mekanisme rantai pasok pertanian yang tradisional. Nah, kalau kita bicara struktur rantai pasok pertanian yang di materi sebelumnya, artinya kita bisa berjalan atau pelakunya itu adalah dimulai dari supplier, pemasok, kemudian manufaktur, kemudian distributor, kemudian retail dan customer atau konsumen. Nah, tradisional itu ditunjukkan oleh apa? Tradisional itu ditunjukkan oleh gambar yang garis merah ini. Jadi, produk itu mengalir dari pemasok atau supplier itu langsung dibawa ke retail. Sebagai contoh, petani itu panen gitu ya, langsung dibawa ke pasar Giwangan misalnya gitu ya. Petani di Bantul panen cabai kemudian dibawa ke pasar Giwangan. Nah, ini kenapa sebagai contoh mekanisme rantai pasok yang tradisional? Karena apa? Karena di situ petani itu menjual di pasar tradisional satu ya. Kemudian jumlahnya itu sedikit ya kan? Kemudian juga tidak diolah ya. Kemudian juga tidak ada sentuhan teknologi, baik itu teknologi pengolahan, teknologi informasi gitu ya, teknologi pemasaran gitu ya, sehingga di situ bisa dikatakan mekanisme rantai pasoknya itu adalah yang tradisional. Jadi seperti yang garis merah ini gitu. Nah, kemudian yang satunya lagi, mekanisme yang kedua itu adalah rantai pasok yang modern. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, maka yang modern itu ditunjukkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini dari pemasok atau produk itu jalan dari supplier itu langsung ke konsumen. Nah, ini langsung ke konsumen bisa melalui online marketing atau bisa lewat e-commerce, bisa lewat beberapa marketplace gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat di fakta bahwa kita bisa membeli sayuran lewat Tani Hub, lewat sayur box gitu ya. Nah, itu contoh bahwa pemasok itu bisa langsung ke konsumen ya. Di situ tentunya ada beberapa sentuhan teknologi, ada teknologi informasi, ada teknologi pemasaran gitu ya. Bisa juga ada teknologi terkait pengemasan, itu juga ada di situ supaya lebih menarik gitu ya. Nah, selain itu, selain tadi ada sentuhan teknologi sehingga produk itu bisa dipasarkan langsung ke konsumen, maka yang modern itu juga di sini bisa terlihat ada rantai dari supplier masuk ke manufaktur ya. Artinya produk dari supplier itu diolah. Nah, keberadaan manufaktur itu juga bisa menunjukkan bahwa mekanisme rantai pasoknya itu yang modern ya. Jadi cabai itu tidak hanya dijual dalam bentuk segar saja ya. Karena kalau segar itu nanti mudah busuk ya. Kemudian kalau panennya melimpah itu harganya turun gitu ya.
Maka dengan masuknya peran atau pelaku manufaktur, bisa jadi cabai itu nanti bisa menjadi cabai frozen gitu ya, sehingga harganya, daya tahannya lama, harganya bisa naik gitu ya. Kemudian bisa jadi diolah menjadi saus cabai, menjadi bon cabai, menjadi bubuk cabai ya, dan sebagainya. Sehingga peran manufaktur ini bisa merubah bentuk ya. Ada peran teknologi pengolahan di situ ya. Bisa juga teknologi pengemasan gitu ya. Sehingga di situ menunjukkan keberadaan manufaktur itu juga menjadi salah satu ciri bahwa mekanisme rantai pasoknya itu adalah yang modern. Kemudian dari gambar ini kita bisa melihat juga mekanisme yang modern ditunjukkan adanya distributor. Ya, mengapa distributor itu juga bisa menjadi ciri bahwa mekanisme yang dipakai itu modern? Kita bisa melihat kalau distributornya itu skalanya besar, bisa jadi dia itu nanti bisa mendistribusikan sampai ke pasar internasional. Jadi seperti tadi, cabai itu diolah oleh manufaktur menjadi beberapa bentuk olahan cabai, kemudian oleh distributor itu dipasarkan tidak hanya regional nasional saja, tapi juga sampai ke pasar internasional. Nah, di situ berarti peran distributor juga bisa menunjukkan adanya rantai pasok dengan mekanisme modern, karena jangkauan pasarnya menjadi lebih luas sampai ke internasional gitu ya. Kemudian mekanisme rantai pasok yang modern ditunjukkan juga oleh retail. Kalau retail yang dipilih itu adalah retail modern, ya, ada swalayan, ada supermarket, ada hypermarket gitu ya, maka itu juga bisa menjadi ciri bahwa rantai pasoknya itu menggunakan mekanisme yang modern. Jadi retailnya tidak pasar tradisional. Karena apa? Produk-produk yang masuk ke retail modern pasti di situ tuntutannya adalah kualitasnya harus bagus ya, kemasannya juga harus terjamin ya kan. Nah, itu tentunya berbeda dengan kalau produk itu dimasukkan ke pasar tradisional. Nah, sebagai contoh, kalau saya membeli kangkung satu ikat, sama-sama kangkung ya, saya beli di supermarket ya, Superindo misalnya, kemudian saya bandingkan dengan beli di pasar tradisional, misalnya di pasar Kota Gede gitu ya. Nah, maka sama-sama satu ikat, yang di Superindo itu memang harganya lebih mahal daripada kalau kita membeli satu ikat kangkung di pasar Kota Gede. Tapi ya, apa yang bisa kita dapatkan? Sama-sama satu ikat, tapi kalau satu ikat kangkung itu kita beli di Superindo, di supermarket, itu satu ikat itu bisa kita manfaatkan semua untuk dimasak gitu ya, karena kualitasnya bagus semua. Tapi bagaimana kalau satu ikat itu kita beli di pasar Kota Gede gitu ya. Nah, bisa jadi satu ikat itu ada yang busuk gitu ya. Ada yang tidak layak untuk dimasak gitu ya. Akhirnya meskipun dibeli dengan harga yang lebih murah, tapi hanya sedikit yang bisa kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Nah, yang dibeli di supermarket tadi meskipun harganya agak tinggi, tapi semuanya bisa kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Akhirnya ya lebih menguntungkan kalau kita beli di retail yang modern gitu ya. Oke. Nah, ini perbedaan secara secara gambar ya, bahwa mekanisme rantai pasok produk pertanian itu bisa tradisional, bisa modern, ya, bisa dilihat di gambar ini. Nah, kemudian ada beberapa tujuan yang bisa kita peroleh kalau produk itu melalui mekanisme rantai pasok yang modern. Antara lain apa? Dapat mengatasi kelemahan karakteristik produk pertanian. Nah, gimana cara ngatasinya? Misalnya cabai merah tadi, gitu ya. Kalau kita lewatkan retail modern, ya, maka itu berpeluang untuk diolah menjadi olahan cabai. Kalau dipasarkan dalam bentuk segar pun harus ditambah fasilitas pendingin, harus ada cooler di situ. Nah, supaya apa? Supaya konsumen itu membeli tetap segar gitu ya. Berarti di situ kan bisa mengatasi kelemahan daripada cabai merah itu yang mudah busuk tadi ya. Kemudian tujuan yang lain kalau kita memilih mekanisme rantai pasok yang modern itu adalah
meningkatkan kesejahteraan petani dari sisi ekonomi dan sosial. Nah, ini jelas untuk petani yang bisa memasok produknya sampai ke pasar modern gitu ya, atau ke retail modern, pasti di situ ada keuntungan yang lebih ya. Keuntungan yang lebih karena apa? Dari harga itu lebih tinggi, meskipun tuntutan kualitas juga harus bagus ya, tetapi keuntungannya pasti yang didapat juga tinggi gitu ya. Akhirnya apa? Kalau keuntungannya lebih besar, maka kesejahteraan pun akan didapat ya. Nah, selain itu kalau dari sisi sosial, petani itu juga bisa memiliki posisi yang bagus gitu ya. Dia bisa memasukkan produk ke retail, tidak hanya ke pasar tradisional. Nah, secara sosial dia status sosialnya akan lebih bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita memilih mekanisme rantai pasok pertanian yang modern, itu juga bisa meningkatkan permintaan akan produk-produk berkualitas. Nah, ini jelas ya. Produk yang kita masukkan retail modern itu kan kualitasnya lebih bagus daripada yang hanya di pasar tradisional. Karena apa? Karena konsumen mau membayar lebih, mau membayar harga lebih tinggi asal produknya itu berkualitas. Nah, sekarang konsumen kan banyak yang sudah cerdas ya, artinya tidak memperhitungkan harga tapi kualitas yang didapat itu bagus, artinya konsumen itu menjadi lebih puas. Kadang-kadang harga tidak menjadi masalah gitu ya untuk beberapa segmen tertentu itu. Kemudian tujuan yang lain kalau kita memilih mekanisme rantai pasok produk pertanian yang modern itu adalah memperluas pangsa pasar. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau kualitasnya bagus bisa jadi ditambah oleh distributor tadi, peran si distributor itu berpeluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke international market, bisa sampai ke pasar internasional gitu ya. Ini beberapa tujuan kalau kita memilih mekanisme rantai pasok yang modern. Harusnya memang kita milih yang modern ya. Kemudian ada kelembagaan. Jadi selain mekanisme di dalam rantai pasok pertanian itu perlu dukungan lembaga, perlu kelembagaan atau lembaga yang bisa mensupport jalannya sebuah rantai pasok produk pertanian. Nah, bentuk kelembagaan itu di dalam rantai pasok pertanian itu bisa berbentuk pola perdagangan umum dan juga bentuknya adalah pola kemitraan. Nah, kalau pola perdagangan umum berarti di situ melibatkan petani, baik itu individu maupun kelompok, dan juga pedagang di lokasi sentra produksi atau di pusat kota. Ya. Nah, biasanya ikatan yang terjadi antara petani dan pedagang itu tidak ada perjanjian kontrak secara tertulis. Itu kalau di perdagangan umum. Ini kita bisa lihat ya, banyak sekali antara petani dan pedagang itu dalam melakukan transaksi, dalam melakukan jual beli produk pertanian itu tidak ada perjanjian kontrak secara tertulis, adanya hanya secara lisan saja. Nah, kemudian ikatan yang terjadi ya antara petani dengan pedagang itu biasanya berupa ikatan dalam hal peminjaman modal dan juga penjualan produk. Bisa jadi nanti petani itu dipinjami modal oleh pedagang untuk modal melakukan usaha tani atau budidaya, kemudian hasil panennya itu nanti dijual ke pedagang yang memberikan pinjaman modal itu. Nah, itu biasanya terjadi kalau kelembagaannya itu bentuknya pola perdagangan umum gitu ya. Nah, kemudian pola yang kedua itu pola kemitraan. Di sini berarti hubungan kerja di antara beberapa pelaku itu menggunakan perjanjian secara tertulis untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini bedanya pola kemitraan dengan pola perdagangan umum ya. Kalau di pola kemitraan itu ada perjanjian kontrak secara tertulis ya untuk termin waktu tertentu gitu. Nah, apa saja isi perjanjian itu? Biasanya di situ memunculkan hak dan kewajiban bagi pelaku rantai yang terlibat di dalam kemitraan itu gitu ya. Nah, pola kemitraan itu bentuknya bisa petani dengan koperasi. Jadi petani dengan koperasi itu bermitra atau dengan asosiasi. Kalau di Bawang Merah itu di Brebes itu ada namanya
Asosiasi Bawang Merah Indonesia. Nah, petani itu bisa melakukan kemitraan dengan asosiasi itu, gitu ya. Kemudian juga bentuk lain pola kemitraan itu adalah petani dengan perusahaan, itu jelas ya. Misalnya petani cabai itu bermitra dengan Indofood atau PT Indofood Sukses Makmur, gitu ya. Maka itu juga bisa sebagai contoh pola kemitraan. Nah, pola kemitraan juga bisa terjadi antara manufaktur atau perusahaan pengolah produk pertanian tadi dengan distributor atau dengan koperasi atau dengan asosiasi. Ya, itu juga bisa bentuk lain dari pola kemitraan di rantai pasok produk pertanian itu. Nah, demikian adik-adik sekalian yang bisa saya berikan pada kesempatan ini untuk topik mekanisme dan kelembagaan di dalam rantai pasok produk pertanian. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.